yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita. Secara total, jumlah jemaah Indonesia mencapai 203.320 jemaah yang terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu di full bed sebesar 100.899 jemaah dan rakin 102.421 jemaah. Distribusi ini mempertimbangkan keseimbangan kapasitas area tenda serta kedekatan lokasi dengan fasilitas utama di Mina. Selama berada di Armusna, jemaah mendapatkan layanan dan konsumsi sebanyak 15 kali sebagai upaya menjaga kondisi fisik dan mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah. Pengaturan zonasi dan konsumsi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pelayanan jemaah berjalan optimal, tertib dan memenuhi standar. Mengenai informasi ada beberapa tenda yang belum terpasang dan masih perjalanan dari negara asal. Memang tadi sempat kita tanyakan juga kepada syarikah dan mereka mengatakan mereka sengaja memesan yang baru supaya tidak menggunakan tenda-tenda lama. Dan insya Allah mereka berjanji 18 April sudah masuk di Arafah dan sudah terpasang. Kemudian isu-isu aktual, potensi kenaikan biaya penerbangan haji. Ibu Bapak sekalian, kita tentu paham semua tentang situasi Timur Tengah saat ini. Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah berada kisaran 33,5 juta rupiah. Namun, kenaikan harga aftur global, lonjakan premi asuransi war risk, serta pelemahan nilai tukar, biaya tersebut meningkat signifikan. Kondisi politik juga memungkinkan dilakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik. Untuk itu, Garuda Indonesia rute alternatif menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam serta penambahan konsumsi aftur sekitar 11.000 ton. Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda Jakarta DZ /20181 2026 mengusulkan tambahan 7,9 juta per jemaah pada harga aftur 116 US sen per liter. Sedangkan Saudi Airlines melalui surat nomor 1173247 /11501 April 2026 mengusulkan tambahan sebesar 480 US dollar per jemaah pada harga aftur 1374 US dollar sen per liter. Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar 46,9 juta atau meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar 50,8 juta atau naik hingga 51,48%. Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji. Dalam kontrak antara pihak Kementerian Haji dan Umroh dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudi Airlines diatur terkait klausul force majeure yang memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait force majeure dari pihak yang berwenang baik di Indonesia maupun di Arab Saudi yang dapat menjadi dasar tersebut. Ibu Bapak sekalian, terkait kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membahas ini dalam rakor terbatas beberapa yang lalu, yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita.
Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan untuk kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan. Nomor 2, murur dan tanazul. Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait kepadatan jemaah pada fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ruang yang sangat terbatas di Mina dan kepadatan arus mobilitas di Musdalifah menjadi titik krusial yang memerlukan penanganan khusus guna menghindari risiko keselamatan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan pergerakan jemaah yang tidak hanya fokus pada pemenuhan aspek ibadah, tetapi juga sangat menekankan pada manajemen risiko dan perlindungan jemaah secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dengan senantiasa mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran, Kementerian Haji dan Umroh melakukan inovasi melalui program murur di Musdalifah dan tanazul di Mina. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari prinsip hifdzu an-nafs, menjaga keselamatan jiwa, serta implementasi nyata dari konsep taisir atau kemudahan dan rukhsah, keringanan dalam menghadapi tantangan kepadatan yang ekstrim. Murur Musdalifah adalah keberangkatan jemaah haji dari Arafah setelah wukuf menuju Mina dengan cara melintas di Musdalifah menggunakan bis tanpa turun dari kendaraan sebagai bentuk keringanan hukum atau rukhsah untuk menjaga keselamatan jiwa hifdzun nafs. Jemaah murur akan diambil dari setiap kloter dengan jumlah jemaah murur sebanyak 100.930 jemaah atau sekitar 50% dari total kuota jemaah haji reguler. Adapun tanazul Mina adalah fasilitas keringanan atau rukhsah bagi jemaah haji untuk tidak menginap di tenda Mina demi keselamatan jiwa. Jemaah langsung kembali ke hotel ke Mekah, sementara kewajiban melontar jumlahnya dibatalkan kepada jemaah haji lain yang sehat dalam satu kloter yang sama tanpa dikenakan denda atau dam, dan ibadah hajinya tetap sah. Tanazul akan dilaksanakan oleh sebanyak 76.412 jemaah yang tergabung dalam 196 kloter untuk jemaah yang tinggal di Sisah, Raudhah, dan Aziziyah. Skema pergerakan murur dari Arafah ke Mina dioperasikan menggunakan armada bus beridentitas khusus dari titik pemberangkatan di setiap markas dan wajib didampingi minimal satu petugas atau mursyid syarikah. Keberangkatan jemaah zona 3 dan 4 dimulai secara serentak pukul 19 waktu Arab Saudi pada malam 10 Zulhijjah. Sementara jemaah zona 5 diberangkatkan setelah selesai zona 3 dan 4 menjelang tengah malam. Proses ini menerapkan sistem pemberangkatan bergantian, selang-seling antara bis murur dan bis non-murur secara berkelanjutan untuk memastikan manajemen antrian dan kelancaran lalu lintas di jalur Taradudi tetap terkendali. Dalam pelaksanaannya, Satgas Musdalifah akan bersiaga di pintu masuk dan keluar untuk memastikan bis murur tidak memasuki area drop-off reguler maupun menurunkan jemaah di Musdalifah hingga armada tersebut tiba di tujuan dan disambut oleh Satgas Mina bersama petugas syarikah yang bertugas menurunkan serta mengarahkan jemaah langsung ke tenda yang telah ditentukan. Skema pergerakan jemaah tanazul dan Mina dari Mina adalah setelah tiba di tenda Mina, jemaah beristirahat di tenda markas masing-masing hingga jadwal kepulangan ke hotel di Mekah pada 10 Zulhijjah malam yang dikoordinasikan oleh petugas menggunakan armada bus syarikah bagi jemaah lansia, risti, dan disabilitas. Pelaksanaan lontar Jumroh Aqobah pada 10 Zulhijjah siang guna mencapai tahallul awal dilakukan oleh jemaah yang sehat dan mampu yang sekaligus bertindak sebagai pembatal bagi kloternya. Pasca Jumroh Aqobah, pergerakan jemaah pembatal terbagi dua, pembatal zona 3 dan 4 kembali ke tenda Mina untuk mabit dan melaksanakan batal lontar hari-hari tasyrik dengan berjalan kaki dari tenda ke Jamarot, lalu kembali ke Hotel Mekah dengan bis syarikah selesai nahwar awal atau sani. Sedangkan pembadal dari zona 5 langsung menuju dan menetap di Hotel Shisha Mekah, lalu melaksanakan batal lontar hari-hari tasyrik
dengan berjalan kaki dari hotel ke Jamarat sesuai jadwal dari Dakar Mekah. Kantor Urusan Haji telah bersurat pada Kementerian Haji Arab Saudi dan pihak terkait untuk penguatan skema ini serta Dirjen akan diterbitkan setelah jawaban resmi diterima. Pemberitahuan ini juga termasuk kepada pihak kepolisian di Saudi agar mereka bisa memahami apa yang akan kita lakukan. Penutup, Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen penuh untuk melaksanakan mandat penyelenggara ibadah haji umroh secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan DPR agar penyelenggara ibadah haji tahun 2020 Masehi dapat berjalan lancar dan sukses. Selain itu, kami juga berterima kasih atas upaya koordinasi dan kerjasama yang baik pimpinan dan anggota Komisi DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pelindungan kepada kita semua dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.